Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi keselamatan dan mendapatkan perlindungan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Adakah yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Kiranya hadir semua ya. Nah, silahkan bagi para peserta didik agar bisa mengecek bangku dan kursinya masing-masing apakah masih ada sampah atau tidak. Jika masih ada, Bapak beri waktu untuk membuangnya keluar ke tong sampah agar pembelajaran kita selama beberapa menit ke depan dapat berjalan dengan nyaman. Kiranya cukup. Bapak izin bertanya nih, masih ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa poin penting yang dapat kita pelajari pada materi tersebut? Ya, Allah merupakan Maha Kuasa dan Maha Agung, di mana tidak ada satupun yang dapat mampu menyamai, bahkan melebihi, sehingga adanya sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz jadi pembeda antara Sang Kholik dan Sang Makhluk. Nah, pada pertemuan kali ini masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya yang sama-sama masih membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kita akan membahas tentang cerminan dan nilai mulia Asmaul Husna. Pada pembelajaran Akidah Akhlak bersama saya, Bapak Muhammad Fahmi, kita akan kupas secara mendalam tentang Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna merupakan nama mulia yang dimiliki oleh Allah dengan jumlah 99. Pada pertemuan kali ini, tidak semuanya 99 nama tersebut kita akan bahas. Namun pada bab ini terdapat 7 Asmaul Husna yang menjadi pembahasan. Yakni ada Al-Afu, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Kholik, dan Al-Hakim. Sebelum kita lanjut materi, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua, apa sih arti penting kita mempelajari Asmaul Husna, termasuk atau terkhusus bagi kita seorang muslim? Silahkan berpendapat. Nah, arti penting kita mempelajari Asmaul Husna ini merupakan menjadi bukti keagungan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita lanjut. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang 4 Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Afu, artinya Maha Pemaaf, Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki, Al-Malik, Maha Penguasa, dan Al-Hasib, Maha Mencukupi. Al-Afu, Maha Pemaaf. Pengertiannya, kata Al-Afu berarti Allah Maha memaafkan kesalahan hambanya. Pemaafan Allah ini tidak hanya tertuju pada mereka yang bersalah secara tidak sengaja atau melakukan kesalahan yang kita ketahui, melainkan pemaafan secara universal diberikan kepada semua hambanya, bahkan sebelum mereka meminta maaf. Dalil pada Asmaul Husna Al-Afu ini terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 155 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innamastazallahumush syaitanu biba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan atau dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Nah, ada dua teladan yang dapat kita pelajari pada Asmaul Husna Al-Afu ini. Yang pertama, meyakini bahwa Allah memaafkan kesalahan hambanya. Yang kedua, perintah untuk menjadi manusia pemaaf dan penutup aib orang lain. Lalu ada pertanyaan menarik. Jika Allah Maha Pemaaf, bolehkah kita bermaksiat terus-menerus nanti meminta maaf di kemudian hari? Bolehkah atau tidak? Mari berpendapat. Selanjutnya kita akan masuk ke Asmaul Husna Ar-Razzaq atau Maha Pemberi Rezeki. Pengertiannya, Ar-Razzaq adalah Dia yang menciptakan rezeki dan menciptakan yang memberi rezeki, serta Dia pula yang mengantarnya kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Dalil Asmaul Husna Ar-Razzaq ini tercantum dalam firman Allah Quran Surat Ad-Dariyat ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sungguh Allah Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ada teladan yang dapat kita ambil dari Asmaul Husna Ar-Razzaq ini. Yang pertama, meyakini bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya serta berusaha mendapatkan rezeki. Yang kedua, saling berbagi rezeki kepada makhluk lain. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan menarik dari Asmaul Husna Ar-Razzaq ini, jika Allah Maha Pemberi rezeki, bolehkah kita menganggur malas-malasan? Silakan bisa berpendapat ya. Baik, Al-Malik atau penguasa selanjutnya. Pengertiannya, Al-Malik adalah Dia yang tidak butuh pada sesuatu dan Dia adalah yang dibutuhkan. Dia adalah penguasa dan pemilik secara mutlak segala hal yang ada. Hasilnya, Al-Malik memiliki kuasa atas pengendalian dan pemeliharaan kekuasaannya. Dalilnya terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 116 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Artinya, maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Teladan yang dapat kita ambil yang pertama bahwa meyakini Allah menguasai segala kekuasaan. Yang kedua, meminta izin kepada pemilik barang dan bertanggung jawab. Pertanyaan menarik dari Asmaul Husna Al-Malik ini, jika Allah Maha Penguasa, bolehkah kita mengambil barang genggaman orang lain sesuka hati? Itu bisa kalian cermati dan telaah atau analisis. Selanjutnya, Al-Hasib, Maha Mencukupi dan Pembuat Perhitungan. Pengertiannya, Al-Hasib merupakan Dia yang mencukupi siapa yang mengandalkannya. Sifat ini tidak disandang kecuali oleh Allah sendiri, karena Allah sajalah yang dapat mencukupi dan diandalkan oleh semua makhluk.
Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Selanjutnya, teladan yang dapat kita ambil yakni meyakini bahwa Allah yang memberi kecukupan dan membuat perhitungan. Selanjutnya, mengevaluasi diri secara konsisten. Pertanyaan selanjutnya yang dapat kita analisis atau kita bisa analisis, jika Allah Maha mencukupi dan membuat perhitungan, mengapa di dunia masih ada yang serba kekurangan? Kira-kira apa jawaban dari peserta didik atau kalian semua? Dari 4 Asmaul Husna yang telah kita bahas atau kita kupas bersama-sama, ada kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, Al-Afu. Allah adalah zat yang senantiasa memaafkan. Tidak ada kesalahan bagi hamba kecuali dengan maaf dan ampunan Allah. Yang kedua, Ar-Razzaq. Allah adalah zat yang telah menjamin rezeki, tidak pernah salah atau keliru dalam memberikan rezeki, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang ketiga, Al-Malik. Allah adalah zat yang merajai alam semesta, berkuasa atas segala sesuatu, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Al-Hasib. Allah adalah zat yang memperhitungkan segala sesuatu, juga zat yang mencukupi di dunia dan akhirat. Selanjutnya, setelah kita mempelajari Asmaul Husna tadi, bagaimana sih pemahaman dan pengamalan Asmaul Husna dapat membentuk karakter dan perilaku yang baik bagi individu? Silakan bisa berpendapat. Nah, untuk latihan soal, agar Bapak tahu sejauh mana perkembangan atau pemahaman dari kalian semua atas pemaparan materi dari Bapak berikan latihan soal. Ada 5 soal, masing-masing terdiri dari Asmaul Husna yang tadi telah kita bahas. Bisa dikerjakan dan dikumpulkan dalam waktu 1 minggu ke depan pada pertemuan selanjutnya. Terus tadi pertanyaan tentang beberapa Asmaul Husna bisa kita diskusikan di kemudian hari agar kita sama-sama dapat paham dan meneladani sifat atau nama-nama Allah, ya, Asmaul Husna. Cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.